Halo teman-teman, hari ini saya masih berada di Desa Ngelondong, Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung. Saat ini saya bertemu dengan seorang teman lama. Jadi beliau bergerak di bidang entertainment, broadcast pertelevisian dan juga perfilman. Jadi beliau juga seorang sutradara, juga seorang seniman dan budayawan dari Kabupaten Temanggung. Namanya Nurul Huda. Jadi beliau adalah teman sekelas saya dulu waktu di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kita akan bongkar, kita akan kuak seperti apa pengalaman beliau dalam bidang perfilman. Pagi Mas Huda. Ketemu konco. Ketemu konco. Ini kegiatan jenengan apa saja ini Mas hari ini Mas? Ternyata jadi wartawan juga. Wartawan video, visual ya. Tidak juga. Ya, kalau sekarang ya pandemi, jadi semua harus work from home. Saya bangun musola bapak saya gitu di rumah. Cuman kalau bicara film sebenarnya sih aku salut sama teman-teman ya sing masih eksis bekerja sambil memutar otak membuat karya itu, terus kemudian bisa menghasilkan karya, terus bisa dipresentasikan baik di YouTube, baik di TV, dan apalagi yang sudah industri ya, itu kan kayaknya memang harus mengisi gitu loh dari kekosongan atau jeda-jeda sejenak pandeminya itu untuk membuat tayangan buat masyarakat gitu loh. Kalau saya sih sebenarnya membuat film tidak gampang, tidak mudah sebenarnya kalau melihat, apalagi saya kemarin juga ikut film ya, film profesional, film industri Lampor, krunya 200 orang, luar biasa ya. Terus melibatkan banyak masyarakat, kayak model-model kolosal gitu, dan luar biasa bagi saya sih. Kalau saya sebenarnya bikinnya cuman beberapa orang aja, nyaris meminimalisir kru. Ada 5 orang cukup lah. Kalau misalnya ada proyek kayak bikin film di Seram bagian barat, di Ambon, terus di Danau Rana, di Maluku Barat Daya, itu cukup 5 orang yang kemudian saya minta bantuan sama pemutus-pemutus kebijakan yang di sana untuk menambahi kru gitu. Jadi tidak sedemikian banyak kru gitu, cukup gitu, karena itu dokumenter sebenarnya. 2 kamera, 3 sama saya untuk footage, kemudian cover itu untuk yang lampu, lighting dan segala macam, terus kemudian menjaga alat gitu. Saya pikir sudah cukup gitu. Tapi ketika saya melihat film kemarin Lampor itu luar biasa. Itu saya belajar betul itu sama Pak Guntur dan teman-teman kru dari Star Vision. Nah, kalau saya sebenarnya produknya video gitu loh, belum layar lebar. Nah, bikin video sebenarnya sama juga gitu ketika bikin film. Kalau video ya sama praproduksi, produksi dan sampai pasca produksi. Tapi agak lebih gampang kalau video sebenarnya. Tinggal bagaimana kita nanti bisa membahasakan dengan bahasa gambar itu, antara lain kalau saya sebenarnya kalau bikin film itu membuat kayak breakdown lokasi dan segala macam. Tapi sama juga ketika kita misalnya bikin film lebar, cuman agak lebih, mungkin dianggapnya lebih enteng gitu kalau video gitu. Nah, itu kalau punya saya sebenarnya source-nya atau outputnya sebenarnya TV ya, bukan X1 dan segala macam lah. Nah, kalau TV sebenarnya juga melihat perkembangan sebenarnya. Kita misalnya harus pakai kalau di TV itu ada yang namanya master control gitu. Bagaimana kita bisa menyesuaikan ke master controlnya itu, data-data kita itu kadang-kadang juga mungkin bujang juga gitu loh, karena belum tentu karya aku itu harus bagaimana bisa menyesuaikan dengan master control televisi yang harus menayangkannya itu. Nah, memang
Kalau cut gimana Mas? Muter-muter ya kayaknya. Video film, baik video entertainment, baik video iklan, baik video yang tayang di televisi maupun film itu sendiri, itu sebenarnya yang menurut jenengan sebagai sutradara itu yang menarik dari sisi apanya sebenarnya? Oke, kita harus bicara dulu sih sebenarnya kalau kita bikin film itu. Ya kita mau kemana dulu? Atau kita hanya sekedar untuk YouTube atau untuk TV, broadcast ya, atau untuk layar lebar. Tapi kalau layar lebar itu sebenarnya saya agak mendahului kersau kalau misalnya bicara masalah lebar, karena ternyata banyak sekali fase-fase yang ada grading, ada proses CGI misalnya, itu kadang-kadang membuat, kalau CGI itu komputer grafis sebenarnya. Nah, kalau saya sebenarnya ke video, lebih ke bagaimana kita bisa menyamakan itu. Ini mau ditayang di mana? Di RCTI, di Indosiar, atau di TV lokal misalnya, itu ada kayak semacam apa ya? Pagu ya? Pakem. Bukan pakem juga. Bagaimana kita bisa menyesuaikan itu televisi masing-masing itu gitu loh. Nah, nanti bisa di-convert atau bisa itu agak susah itu karena sangat teknis banget gitu. Nah, makanya supaya kita juga bisa mengakomodir gitu loh karya kita kepada TV-TV itu harus menyesuaikan, misalnya stok gitu loh. Misalnya kalau saya punya kamera itu kalau ditayang di TV lokal bisanya melar misalnya, itu kan masalah juga, makanya harus di-convert gitu. Nah, itu menambah waktu untuk konvertnya itu. Tinggal ya itu, teknologi memang sangat berpengaruh juga gitu loh. Jadi artinya materi yang menarik dan layak ditonton dan mendapatkan sambutan hangat itu sebenarnya tayangan yang seperti apa? Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Sebagai sutradara kadang-kadang kita harus berpikir bagaimana kita menantang masyarakat supaya ada apa ya, menggoyang gitu loh. Tagoyur kalau bahasa Pak Amin Abdullah, tagoyur. Bagaimana kita bisa menggoyang, menstimulasi supaya ada gerakan gitu loh. Itu tantangan kita sebenarnya. Jadi bahasa sosialnya atau bahasa NGO-nya, bagaimana kita membuat karya itu supaya bisa menggerakkan. Kira-kira gitu loh Mas. Supaya bisa bikin heboh, bisa bikin orang panik. Betul, bisa merubah gitu loh. Merubah cara pandang itu paling penting. Bisa bikin reaksi orang-orang. Betul. Nah, itu yang paling penting gitu loh. Di samping tetap kita bicara art ya, supaya penonton juga tidak bosan dengan teror-teror yang kita bikin. Teror itu maksudnya nusuk-nusuk gitu. Kemudian ada bagaimana kita bisa membuat calling down gitu, supaya penonton juga masih enjoy, lalu bisa menjiwai dengan tayangan-tayangan itu gitu loh. Kalau itu hal yang terpenting untuk membuat video itu sebenarnya apa sih Mas? Yang agar dia tetap bisa eksis, bertahan. Tadi kita bicara tentang 3 pilar itu. 3 pilar betul sekali gitu loh, karena ya terbukti bahwa alat itu akan semakin lapuh ya. Alat itu semakin lapuk gitu loh, atau expired atau depresiasi gitu. Makanya kita juga harus berpikir bahwa karya kita itu supaya bisa jalan itu bagaimana kita, paling alat-alat kita itu 3, 4, 5 tahun itu sudah expired. Nah, bagaimana kita bisa update alat itu yang paling penting. Terus kemudian ketika misalnya kita harus membuat pasukan, itu ya pasukan yang kayak kita gitu loh. Artinya yang betul-betul handal, yang betul-betul tahu gitu lah apa yang konsep kita tawarkan kepada mereka itu, supaya kita juga ada bantuan gitu loh. Tidak semata-mata misalnya wartawan harus kalau saya sih sebenarnya sutradara itu harus bisa meliarkan kameramen misalnya. Apalagi saya kemarin dapat dukungan dari misalnya dari teman yang habis dari Timur Tengah dengan Mael, itu pasti dia lebih dahsyat daripada aku lah, kira-kira gitu. Terus ada teman-teman dari yang sering membuat dunia lain di Trans TV misalnya, saya selalu pakai teman-teman itu gitu loh. Jadi dia agak klik gitu loh di
angle, di A, di bla bla bla, karena dokumenter ya, dokumenter. Saya pun harus bawa kamera sendiri untuk footage supaya ada gambar-gambar yang kira-kira tidak terlupakan gitu loh di lokasi itu gitu. Terus kemudian nanti diedit juga kita harus nah itu kalau saya sebenarnya habis footage itu kita membuat kayak draft editing kayak skenario edit gitu. Jadi skenario edit itu nanti editor sudah nyaman. Ada plotnya gitu. Ada plot, kita sudah bikin plot gitu loh. Tadinya kita mentreatment lokasi, membuat draft itu. Kalau saya sih gitu loh, karena setiap sutradara kan punya ciri khas masing-masing. Ada yang sudah langsung di skenario gitu loh, karena sudah riset bla 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 bla. Kalau saya sih walaupun sudah riset, saya akan membebaskan kameramen saya akan membebaskan diri saya gitu. Terus kemudian ya explore gitu, nanti kita bikin pilihan-pilihan gambar itu kemudian kita gabung gitu. Kalau saya sih gitu. Itu Mas, kalau di film Lampor kan kita lihat banyak adegan-adegan di kegelapan. Itu memang tidak ada tambahan cahaya atau memang dibikin redup begitu memang? Ya cahayanya itu dahsyat Mas, itu tetap dipakai. Ya rekayasa, tapi rekayasa lebih ritmis ya. Oh gitu ya. Lebih menakutkan, lebih apa. Tapi saya salut sama Guntur ya. Guntur itu kalau syuting itu pasti dia waktunya harus sama, sesuai dengan cerita-cerita bahwa mistifikasi ya, model-model mistik, orang mistifikasi itu maksudnya timing mistifikasinya itu ya. Betul, timing mistifikasinya atau timing setan itu baru muncul itu. Jam loro sampai subuh. Betul, sampai subuh. Menjelang maghrib, betul. Itu. Jadi sound effect itu cetok banget gitu. Tema waktunya disesuaikan betul ya. Disesuaikan. Guntur dasarnya begitu. Tidak bawa citing aja. Aku kadang-kadang itu diciting di studio kan bisa. Gundul Bu, dia bilang gitu. Enggak bisa gitu. Nah Guntur menurut aku luar biasa gitu. Jadi sesuai dengan setan-setan keluar itu jam seberapa dan seberapa itu sesuai dengan cerita-cerita dari riset mereka itu gitu. Jadi berarti di film Lampor itu kelihatan cahaya teman itu memang dibuat ya Mas? Dibuat. Memang ada titik-titik tertentu, betul, ada lampu, ada ya dibuat. Model kecil, model besar gitu. Kita membuat, tapi membuatnya itu lebih lebih masuk kepada penonton gitu. Karena itu konsumsi. Tapi kan gelap, tapi tokoh-tokoh yang muncul kan terlihat jelas. Betul. Kan orang mungkin ada lampu nih. Gak mungkin, betul itu dibikin. Dan itu lampunya banyak sekali itu loh, pakai lampu AMI itu, pakai delta LED, pakai apa dan segala macam. Jadi kalau saya melihat Pak Guntur bikin film Lampor itu, jadi membuat film itu tidak mudah gitu loh. Tapi ketika saya membuat sendiri itu, sebenarnya bikin film itu mudah. Tinggal bagaimana kita membuat alur cerita dan kita bisa memanfaatkan teman-teman, bukan memanfaatkan atau meminta bantuan teman-teman yang sudah ahlinya itu di angle-angle itu sama. Jangan lupa ya kalau kita membuat film itu bahwa visual dan audio harus diprioritaskan. Visual, audio terutama. Jadi gambar dan suara itu harus diprioritaskan. Itu sebenarnya. Mas, kalau untuk pemilihan lokasi syuting Mas itu apa yang harus dipertimbangkan? Saya sebenarnya juga ada riset ya, ada hunting lokasi gitu kalau sama kru, terutama kameramen, terutama lagi art director, terutama lagi ya tentu saja produser ya, line producer sama sutradara pasti gitu loh. Nah, saya duduk aja di sini dan segala macam gitu. Terus karena itu film Lampor itu juga ternyata bukan hanya sekedar izin misalnya ke masyarakat setempat, tapi harus izin para dedemet itu gitu loh. Karena harus ada minta apa misalnya. Contoh misalnya ada harus di lokasi itu minta telur banyak misalnya, telur angsa itu. Terus ada lagi minta kambing misalnya, terus ada lagi yang minta sederhana misalnya minta merah beras merah sama hitam misalnya ngono kayak gitu. Dan itu harus diadakan gitu. Maksudnya harus dipenuhi gitu. Jadi konsultasi dengan itu ya, dengan para ketua. Betul.
para sesepuh-sesepuh di situ, dan dia mesti paham betul apa yang dimaui sama dalam tanda danyang-danyang lokasi itu. Gitu. Itu dalam cerita Lampor itu berapa hari maksudnya di sana? Kita syuting itu saya full ngikuti Pak Guntur itu sebulan. Sebulan itu syutingnya, produksi. Kalau huntingnya kita sudah hampir ya lama, sebulan juga. Pernah ngalami kejadian-kejadian mistis ya Mas? Ketemu apa? Oh, itu yang menarik. Aku dalam catatan saya di lokasi wrap ya, di lokasi syuting pembakaran rumah Lampor itu ada sedikit gangguan ya, tapi gangguannya gangguan harus diselesaikan dengan orang tua gitu, mistis. Jadi apa namanya, genset itu semuanya mati. Ada beberapa genset itu, terutama genset yang gede ya, yang genset handal itu mati, dan itu sudah dicek sama teknis-teknisi itu udah nggak ada masalah gitu. Nah kemudian ada yang orang kampung datang gitu loh, coba ke mbah itu misalnya itu kan. Nah bener gitu loh, ada yang sowan ke mbahnya salah satu orang sepuh itu tolong rumah yang di depan genset yang untuk nimbun regen ya, regen para untuk pertembakoan itu tolong dibuka itu. Sinang jero kepengin nonton. Jadi yang di dalam itu pengen nonton kita. Masa gitu. Nah setelah dibuka, ya gitu loh. Gitu lah, akhirnya selesai lah di situ itu. Itu sudah tengah malam itu, sampai ya akhirnya sampai subuh kita selesai gitu loh. Kalau pembakaran rumah Lampor itu. Kalau menurut pengalaman jenengan itu briefing para kru film itu dia mengikuti apa saja? Kalau briefing kru film itu sebenarnya kita ngikuti skenario ya, naskah yang sudah dibikin sama penulis gitu. Tinggal kita memberitahu lokasi, terus lokasi itu butuh apa gitu, kita melibatkan ya para sutradara, maksudnya para pembantu sutradara kayak art director, kayak kameramen director, kameramen DOP lah, kameramen director di director of fotografinya itu. Terus sutradara juga ikut, ada dua itu Mas Samsul sama Asril. Kalau saya akan membantu memperlancar aja gitu. Dan kemudian ya paling penting juga karena menyangkut budgeting itu kan, produser ikut, dia ngerti harus ngukur misalnya dari hotel ke lokasi itu berapa jam, berapa kilo, berapa lama, paling penting itu terus butuh apa aja gitu, terus nanti cateringnya juga nyampe bisa apa enggak misalnya kayak gitu, itu dia akan paham betul, sangat rigid gitu loh. Saya juga detail gitu, detail gitu loh, nggak ada yang kayak ya Mas, kayak nyambut kedatangan presiden ya, betul, langkahnya dihitung berapa jam datang, nah itu lewati apa saja, itu Lampor ya, krunya banyak sekali sih. Kalau Mas, selain Lampor, film terbesar apa yang pernah Anda ikuti Mas? Kalau dulu sebenarnya aku bikin iklan di Jakarta itu, ya beberapa aja sih, bantu temen-temen yang di PH itu, tapi untuk iklan waktu itu iklan apa ya, Danun apa ya, lupa aku udah lama. Kalau selama ini film yang pernah Anda buat apa saja? Kalau saya sebenarnya ya kelas video. Iya, maksudnya video yang pernah Anda buat itu loh. Ya saya bikin, kalau film-film drama itu aku mencoba membuat sama teman-teman TKBI misalnya itu apa namanya, Semangatku Matahari. Itu sebenarnya film mengompori para teman-teman yang kena AIDS gitu loh. HIV ya, HIV. Dan kita menyemangati ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu ya kita ya itu bikin film-film. Jadi AIDS itu ternyata kan walaupun orang tua kadang-kadang anak juga enggak gitu. Jadi AIDS itu nular bukan karena gesekan atau apa gitu. Kita cuma memberi edukasi kepada masyarakat bahwa AIDS tidak harus dijauhi gitu loh, harus ditolong gitu loh, supaya kita bagaimana bisa semangat gitu. Terus kita juga bikin ya yang diserang bagian barat itu agak
saya mencoba sebenarnya bikin karya itu gayanya lain daripada yang lain. Goer minalari goer lain daripada yang lain. Ya antara cerita dan dokumenter jenis. Kalau bahasanya saya itu buku drama ya. Jadi dokumenter dan drama. Kayak sing disiram bagian barat itu kita bikin, selain dokumenter kita bikin dramanya. Terus yang di mana Ambon di Danau Rana juga kita membuat doku drama juga. Di Danau Rana itu keren juga, itu di sebuah Ambon titik nol, bukan Ambon tapi Pulau Bulu titik nol gitu loh. Di pucuk gunung itu ada danau, dan di di sekitar situ itu ada desa-desa itu, tapi masih primitif, masih kalau saya sih membahasakan pedalaman gitu loh. Danau Rana itu sebenarnya kan ada titik nol, kalau orang-orang Ambon bilang bahwa itu titik nol dari Pulau Bulu. Jadi di tengah-tengah pegunungan itu ada danau namanya Danau Rana. Kita mencoba ke sana, kita membuat filmnya itu kemudian ya sebenarnya sih kita kepingin menyampaikan kepada dunia bahwa lihatlah Danau Rana dengan keasliannya, dengan keunikannya, dengan patembayanya, dengan kesederhanaannya, karena ya di sana masih pedalaman sekali sih. Jadi mobil aja susah ke sana. Kita kira-kira berapa jam ya? 6 jam kalau nggak salah dari kota ke sana itu. Kita pakai mobil dipinjemi sama pejabat sana, itu mobil yang gede itu. Ya itu 6 jam itu, dan jalannya belakang-belakang itu lah. Kita kadang-kadang bikin jalan juga gitu. Nah, saya sih sebenarnya kepingin menyampaikan itu, bahwa Indonesia masih ada yang mempertahankan atau apa gitu ya, kesederhanaannya itu, kepedalamannya itu ya. Kita di sana sampai hampir sebulan di sana gitu. Ya itu masih banyak di hutan, kita tidurnya sama babi hutan. Ketemu juga itu para transmigran enggak? Kayaknya orang asli situ kayaknya. Transmigran itu mungkin pengajar atau apa kayak gitu. Tapi ada daerah-daerah khusus yang asli situ. Dan menariknya kalau saya sih sebenarnya, karena saya orang IAIN ya. Jadi di sana itu saya kaget. Datang itu tak pikir musola gitu. Ternyata ternyata wihara. Oh, musola. Terus ada adzan maghrib. Ada Allahu Akbar itu, tapi nggak podo dengan Islam. Terus pakai jilbab, terus pakai udeng gitu loh, terus ada mimbarnya gitu loh. Tapi itu Hindu. Tapi konon menurut mereka itu Hindu dari India langsung, bukan dari Hindu Bali gitu. Jadi kalau misalnya nonton Tengger ya ambil sama kayak di orang-orang Tengger Banyuwangi. Jadi keren menurut aku ya, cium tangan itu, kayaknya datang cium tangan, itu pulang cium tangan, terus pakai jilbab, pakai udeng itu loh ya, pakai Ya udeng-udeng. Enggak, udeng ke sana itu ikat namanya, ada namanya Kak. Ya itu kerennya di situ itu menurut aku. Jadi religiusitas juga ternyata bisa mengkondisikan suasana itu, walaupun di sana juga mistifikasinya juga masih tinggi. Contoh misalnya kalau aku mau syuting itu harus sama orang tua, apalagi di Danau Rananya itu harus ada orang tua dampingi, terus ada mantra-mantra, ada lempar banyak koin duit misalnya kayak gitu. Dilempar ke danau itu? Dia di danaunya itu. Kita beberapa kali sih syuting danaunya itu, dan di situ juga nggak boleh kencing sembarangan, apalagi membuang kotoran yang lain, terus ngomong tidak boleh sing kacau-kacau lah. Misalnya gini, mengandai-andai seandainya di sini anaconda itu nggak boleh. Di sini ada ular gede misalnya, nggak boleh. Nanti muncul sendiri katanya. Katanya. Tapi terbukti enggak? Aku belum membuktikan sih sebenarnya, tapi nggak boleh. Itu banyak larangan-larangan, banyak sasi-sasi di sana, sasi ya, kualat gitu loh. Nah itu keren itu, dan nyaman, mereka bisa hidup bersama. Kak, Jiran tadi pernah cerita buat di Sulawesi itu. Ceritanya seperti apa itu? Yang mana?
Jadi tadi kan cerita di Maluku Barat. Maluku Barat Daya itu sebenarnya kita mau bikin profil daerah sebenarnya. Kita ya kalau tamu. Berapa orang di sana? Kita ada berapa ya? Ada 4 orang itu. Cuma 4 orang. Ya itu kalau kita bikin itu sangat ya karena butuh biaya banyak menurut aku sih. Jadi bayangkan aja. Memang biaya produksinya berapa kan? Cuma 4 orang. Waktu itu? Ya biaya produksinya berapa ya? Kalau dibandingkan Lampor sangat jauh lah. Ya kita ratusan lah. Kalau Lampor itu eman itu Lampor itu sampai budgetingnya aja luar biasa itu. Coba aja makannya orang ya, hotel orang, transportasi pesawat misalnya gitu-gitu kan juga sudah budget gitu. Apalagi nanti ada penambahan kayak misalnya kita harus pinjam alat apa gitu. Tapi saya biasanya merekayasa sendiri, misalnya harus bikin dolly track sendiri, itu dolly track dengan harga murah. Itu dolly track yang aku bikin kan murah, nanti bisa dibuang aja di sana gitu. Kalau ribet di pesawat misalnya, ya gitu-gitu kalau bikin, daripada nanti nyari orang yang di sana punya apa enggak kan agak susah apa pedalaman itu. Kalau di MBD itu uniknya kan dia banyak sekali lokasi wisata tapi belum terkelola dan lagi bikin kayak kota baru gitu. Guru itu ya? Ya. Apa di Maluku Barat? Di Maluku Barat Daya. Oh, Maluku Barat Daya. Kalau kerisauan jenengan Mas saat ini Mas, apa ini Mas? Ya. Apa yang menjadi keinginan jenengan belum tersalurkan dan seharusnya bagaimana orang-orang di sekitar jenengan itu harus piye, Pemda apa namanya? Ya, kalau di Pemda sendiri saya masih dihargai murah. Ya, agak stres juga gitu loh ketika melihat alat yang harus update misalnya, terus dengan aku harus melibatkan kru-kru yang handal misalnya, itu dengan harga murah itu agak susah gitu. Kadang-kadang justru saya nyeprit duitnya sendiri untuk biayai produksi misalnya, karena ya nggak mungkin kalau misalnya aku harus nyengklong memotong atau nyengklong itu apa ya, misalnya deh harganya katakanlah sehari 2 juta misalnya dengan kameranya, terus untuk saya 1 juta agak berat. Saya nyengklong itu apa, nyembelih ya, kalau bahasa tembakunya nyembelih harga gitu, nggak bisa, itu agak berat gitu. Nah itu yang aku harapkan juga supaya pemerintah juga paham betul bahwa dunia audiovisual itu sebenarnya dunia prestisius, harus dikelola. Apalagi di Temanggung ada TV. Saya sebenarnya ambisi kepingin bikin program-program untuk acara televisi lokal itu. Apalagi dunia saya juga dunia lokal sebenarnya. Saya kembali TV, saya ke Pekanbaru, saya ke Amuntai TV, ke Kertanegara, kita juga bikin televisi lokal gitu. Nah, sementara yang kita hadapi di sini televisi lokal kita itu bukan sok sombong, tapi ya itu aja rela-rela. Jadi saya mengharapkan ada respon gitu loh, bahwa di Temanggung itu juga mampu gitu loh mengelola televisi menjadi televisi yang menjadi mungkin barometer. Apalagi kita ya juga punya teman-teman toh. Dulu ada Mas Paheng, ada Suryo, ada Prestanta, ada Pak Guntur gitu. Mereka sebenarnya sudah siap, tinggal bagaimana bisa menghargai itu gitu loh, karya mereka itu gitu loh. Supaya televisinya tidak terbongkar. Kalau seharusnya mereka harus bagaimana tuh Mas? Apalagi saya menyayangkan ya televisi kita itu, ya kita sudah bicara ke televisi Temanggung ketika saya berkali-kali mengundang TV lokal Indonesia itu ada berapa kali, 5 kali kalau nggak salah. Kita punya jaringan namanya afiliasi televisi nasional, dan kita juga nodong sebenarnya mengundang mereka gitu. Kita nodong kayak misalnya kayak Tifa Foundation itu Mas Kristiawan gitu. Mas, aku mau bikin acara ini bisa nggak membiayai misalnya, dia sanggup misalnya, ya kita cuma undang decision maker TV lokal hampir 100 TV lokal gitu loh waktu itu gitu loh. Kalau sekarang ini saya mandek gitu.
Dan itu dibiayai, disuruh ngomong gitu loh, apa sih sebenarnya kendala TV lokal gitu loh. Cuman itu gitu loh. Terus dikasih tip bagaimana cara membuat program televisi lokal gitu, dari tip itu. Udah habis itu disuruh bukan disuruh pulang, maksudnya disahori Bali lah kira-kira gitu loh, biaya transportasi dan segala macam itu dari IFA Foundation. Terima kasih juga kalau Mas Wiryawan. Tapi sekarang saya pengennya sih gitu juga mendanai supaya kita bisa merebon afiliasi televisi lokal itu muncul lagi, terus kemudian mengaktualisasi mereka masing-masing, terutama program-program yang bisa berjalan supaya televisi itu juga hidup gitu. Nah, kendalanya sebenarnya sederhana, iklan nggak ada yang masuk, terutama di swasta ya. Kalau pemerintah sih ada dana dari Pemda gitu loh. Nah, di Temanggung itu sebenarnya sederhana. Coba dengerin aja misalnya, syarat membuat televisi itu ada tiga poin misalnya, atau 3 pilar. Satu, sumber daya manusia yang handal. Udah saya sampaikan ke siapapun lah, ke pemutus kebijakan. Terus yang kedua itu alat itu harus diprioritaskan, karena mesti harus update gitu. 3, 4, 5 tahun itu udah expired gitu loh. Terus yang ketiga ya padat modal. Padat modal itu bikin contoh-contoh itu. Misalnya kita mau share ke pengiklan misalnya kayak gitu, itu mana jaminnya, misalnya dia akan menanyakan itu mana contohnya supaya aku bisa menonton akan kayak apa gitu loh, dukungan aku dengan sponsor itu misalnya, caranya mendukung bagaimana misalnya kayak karena mereka melihat contoh itu pasti melihat contoh gitu loh, nggak mau gambling gitu, mau biayain nanti terserah, itu nggak mungkin gitu. Nah itu sebenarnya 3 pilar itu, sumber daya manusia yang handal, alat yang canggih, alat yang update ya, karena mesti akan lebih canggih lagi. Terus yang ketiga padat modal itu gitu loh. Nah kalau TV Pemda misalnya, atau TV kayak Temanggung TV misalnya, itu sebenarnya kan 70% ke Pemda, tayangan-tayangan slot time-nya itu 30% baru ke masyarakat. Termasuk saya itu sebenarnya ya dapatnya 30% itu, bagaimana mengelolanya itu. Tapi saya nggak akan khawatir gitu dengan 30%. Kalau punya saya itu lebih dahsyat, mesti akan ditonton banyak orang gitu loh. Ini kan persoalannya bagaimana kita bisa bikin program yang dahsyat itu, program yang menarik, program yang membuat mahabbah penonton lah kira-kira begitu. Nah itu sebenarnya. Nah caranya bagaimana misalnya? Ya kalau terutama Pemda kan ada BUMN lah, bikin pergub lah, bupati bikin pergub supaya BUMN itu bisa mensupport program-program yang akan saya bikin itu gitu loh. Di samping kalau Temanggung itu jangan dikira sebenarnya kaya gitu loh, karena ada DHB-HJAT gitu loh, dana pengembalian dana cukai rokok yang 40% kalau bukan nggak salah lagi gitu, karena Permenkyu 40% Mas. 40% itu harus dikembalikan ke kota asal. Jadi hitungannya kan 40% itu ke kota asal penghasil tembakau, 30% ke daerah penghasil tembakau. Daerah itu artinya kalau misalnya kalau di Indonesia itu Temanggung kan terbesar. Ya nomor 1 lah. Nomor 1 gitu loh penghasil tembakau itu. Nah itu 40%. Ya di samping ada Madura, tapi paling besar kan tetap Temanggung. Nah artinya paling dapat roti paling gede itu Temanggung, budget paling gede itu gitu loh. Nah yang 30% yang lain baru ke Indonesia. Daerah itu artinya ya Jawa Tengah itu gitu loh. Nah itu sebenarnya kan tinggal bagaimana, saya nggak ngerti gitu caranya bagaimana, ya itu terserah disesanakan di Temanggung gitu loh, DPR dan Bupati dan Pemda itu gitu loh. Nah itu sebenarnya rahasianya, bukan rahasia tapi itu cara paling jos gitu loh. Nah televisi kita itu sebenarnya, atau permainan televisi itu adalah permainan yang prestisius, tapi memang itu harus dijaga ketat dengan program-program yang dahsyat itu gitu. Kalau sekarang ini jenengan melihat televisi Temanggung seperti apa sih Mas? Yes, udah lama sih nggak nonton karena rumah saya juga lagi dibenahi, jadi ya, mudah-mudahan udah bagus ya. Tapi kalau aku melihat program-program yang ditayangkan, program-program yang dulu itu ya reran-reran itu aku nggak suka sebenarnya. Reran-reran itu yang membuat boring penonton dan membuat boring juga si
yang ditayangkan itu gitu loh. Ya coba kita membuat inovasi baru lah gitu, supaya penonton itu ya bisa apa ya, macam-macam gitu tontonannya itu, bukan hanya sekedar kuliner, bukan hanya sekedar kebudayaan, bukan hanya sekedar apa, tapi banyak sekali menurut aku, kayak misalnya orang-orang yang berhasil, misalnya profil, misalnya atau mungkin infotainment gitu loh tentang artis. Saya sebenarnya sih sudah siap, misalnya saya kerjasama dengan Sandika Vidya Cinema Jakarta misalnya, dulu di kabar-kabari itu banyak teman-teman yang penjual artis misalnya, itu kan bisa di quote ya, dimintai ngobrol tentang Temanggung misalnya, apalagi orang Temanggung yang jadi adik-adik artis, itu kan tayangan menarik gitu loh. Nah itu penting menurut aku, bikin program-program yang inovasi, yang tapi inovasi itu yang kira-kira bisa berjalan lama. Contoh saya belajar sama teman-teman Sandika gitu, dia bikin kabar-kabari, bikin kasakusu investigasi, bikin KIS waktu itu, bikin tayangan-tayangan yang ya menurut aku keren. Ternyata kan juga berpengaruh, walaupun ya kita jangan bicara yang lain lah, maksudnya pembodohan atau belajar segala macam itu. Tapi paling penting menurut aku sebenarnya bagaimana kita bisa meng-create atau membuat program itu orang sukses misalnya, itu penting juga, karena itu menjadi contoh atau sebagai inspirasi. Atau anak orang miskin tapi bisa wah misalnya itu kan struggle of life-nya kita golok, kita godok misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu menurut aku penting juga gitu, karena itu akan memberikan inspirasi atau merubah tadi, mentahgoyur gitu cara pandang. Mentahgoyur itu menggoyang gitu loh. Kalau harapan berpesan jenengan itu televisi Temanggung itu seharusnya seperti apa? Ya TV Temanggung itu kan bayarnya sudah mahal mas, 1,3 miliar itu setahun pajaknya itu, maksudnya pajak satelitnya itu. Kalau tidak didukung dengan program-program yang bagus ya mubazir kalau menurut saya. Itu sudah 3 tahun ya, sudah ulang tahun yang ke-3 tahun, sudah berarti 3,6 miliar mas. Itu duit yang diserahkan ke satelit itu loh, satelit ya, pengelola satelit ya, untuk biaya penayangan itu gitu loh. Terus sudah seberapa miliarkah gitu loh untuk income-nya misalnya kayak gitu itu. Nah itu kan prestis belum nyampe menurut aku itu. Kita hanya prestisius saja gitu loh, kita punya TV gitu loh, apa ya yang kacau lagi, sebenarnya kan aku sudah bikin TV gitu loh kan, bahaya itu. Nah itu masyarakat harus respon gitu loh, karena TV kita. Nah cara membuat program yang paling keren adalah sebenarnya bagaimana kita melibatkan masyarakat. Sebenarnya tak bocori meneng itu caranya bisa melibatkan masyarakat. Misalnya masyarakat dipakai, misalnya saya bikin talkshow dengan masyarakat atau desa-desa yang sudah jadi atau yang sudah mapan gitu loh, karena sekarang ya desa berhasil kayak sekarang kan desa merdesa kan sudah semakin banyak mas. Desa merdesa itu bagaimana bisa menghidupi desanya masing-masing dengan kemampuan desanya masing-masing, itu sudah banyak. Itu menjadi contoh penting gitu loh. Di samping apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa jangan lupa gitu loh, mengupas orang yang berhasil. Sopo sing ora kagum misalnya orang duwe tapi bisa sekolah dulu misalnya. Bisa bla 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 bla. Nah, mesti orang itu mesti dikorek yang itu keren itu pokoknya. Nah, misalnya dikorek itu. Kalau jenengan punya upaya enggak mas untuk mengumpulkan katakanlah para sineas lokal Temanggung, para pemerhati infotainment, pemerhati broadcast di Temanggung, pernah enggak? Udah saya sudah sepik bahasa kita sepik ngobrol sama teman-temannya, bukan hanya sekedar dia lagi punya giroh untuk ini aja, tapi semangat lokalnya tinggi yang aku keep ya. Terus kemudian dia juga sudah pengalaman, kayak dia pernah terlibat di film Cenghu misalnya, itu yang layar lebar ya. Film Cenghu itu ternyata juga ada teman dari Temanggung juga gitu loh, apalagi Pak Guntur misalnya kan udah terkenal dengan film-filmnya yang mendunia. Ada apa dengan Cinta 2, 99 ayat di Eropa,
terus Lampon, terus banyak sekali gitu loh, dan terutama juga broadcast apa namanya kayak RCTI, Metro TV dan segala macam, kita juga sebenarnya ya kita sudah saling share gitu. Sudah ya? Iya, tinggal dikumpulin misalnya, terus di breakdown di bagian televisi series siapa misalnya, kayak Kristanta juga Pak, Mas Kristanta itu keren juga karena dia juga track recordnya kan sudah bikin Bajaj Bajuri pertama gitu. Itu Wong Temanggung juga gitu loh. Terus ada Suryo di News misalnya, iNews. Ada Mas Baheng walaupun di Wonosobo tapi juga dia kemana-mana, di Temanggung juga enjoy misalnya. Banyak gitu loh. Itu tinggal ngordinir terus ada budget gitu loh, rampung itu Temanggung itu udah. Ini ada budgetnya nggak sih? Ya iyalah, karena yang bikin televisi kalau nggak ada budget ya susah gitu, susah Mas. Proyek MM-an lagi ya bahaya, matur nuwun Mas. Turun Mas. Ya itu paling penting adalah 3 pilar itu. Sumber daya manusia yang handal, Update alat. alat itu jangan lupa mesti akan update gitu. Yang ketiga pada modal buat contoh. Udah itu kalau bermain televisi, bermain di dunia audiovisual itu. Alatnya sama 3 tahun lagi itu mesti sama ketutuannya orang ya bisa. Oh sudah disiapkan. Udah hangeng-hangeng terus itu. Hangeng-hangeng. Dinya aku dah. Loh, saya punya alat tuh Mas, ada editing berapa 4 kamera, ini ada yang profesional 1 sih, ada kamera-kamera untuk standar-standar lokal itu ada 4 gitu. Tapi aku pikir mereka sudah expand, sudah bukan dan segala macam, harus update. Dijual juga nggak laku, dijual itu berapa persen, jauh banget juga dengan harga yang baru. Kalau pesan jenengan terhadap khalayak umum Mas berkaitan dengan pekerjaan jenengan sebagai broadcasting ini apa nih Mas? Ya, kalau saya sebenarnya tujuannya bagaimana semua masyarakat melek media lah. Karena itu sarana paling penting. Sarana paling, apalagi dunia sekarang, dunia YouTube, dunia media apa namanya, media sosial online gitu. Jadi semua itu harus bisa membuat program atau tayangan apapun gitu, sih kemudian tentu harus ada kaidah-kaidah itu. Kaidah-kaidah sinematografinya itu yang paling penting, harus belajar kepada orang-orang ahlinya. Ahlinya kayak. Loh ya, contoh sebenarnya saya kalau misalnya ada teman-teman di sini kan saya juga menerima prakerin Mas, ada 10 dari teman-teman SMK Muhammadiyah, ada SMK YP, ada Pemda, ada MAN itu. Yang paling penting adalah kalau belajar dengan saya, satu adalah akhlakul kamera itu. Jadi bagaimana kita berbuat kepada alat itu supaya tidak cepat rusak gitu. Terus yang kemudian saya bukan, aku cuma ngasih aja tip. Jadi kita pakai narasinya Sayyidina Ali itu, anak aduman alamani walau harfan gitu loh. Jadi saya adalah budak kepada siapapun yang telah memberi ilmu kepada saya, walaupun ilmu itu cuma 1 huruf. Artinya lo kalian itu harus hormat kepada saya. Misalnya kayak gitu itu. Enggak, supaya jalan gitu loh. Karena alat kalau di saklemi dhewe mesti cepat rusak karena sangat riskan, sangat sensitif gitu. Itu sebenarnya itu pelajaran pertama bagi saya. Setelah itu ya kita ajari sinematografi, angle kamera, trishot, master shot misalnya, atau master cover edit misalnya, itu saya kasih tahu. Kalau Mas, workshop dengan pernah buat gitu? Oh, saya di kampung pernah gitu loh bikin workshop, kita gratisi itu beberapa orang itu. Saya sih kepinginnya ada 20 orang gitu, tapi ketika kita share di Facebook itu dari 90-an orang. Aku bayangkan mangane arek piye gitu loh. Akhirnya saya modal sanggar ya, kayak dibilang sanggar kan. Asal duwene tong gratis kok piye gitu loh, sampai 3 hari di sini. Tapi berhasil? Ya lumayan berhasil gitu, cuman saya belum ngerti gitu loh yang menjadi broadcast itu sampai sekarang itu belum ada laporan gitu. Udah beberapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kok gitu. Kita coba share itu, share
dunia tentang itu gitu. Jadi sebelum ada TV kita sudah bikin workshop gitu loh. Kita mencoba gratis gitu. Jadi nah itu kadang-kadang gratis gitu, kadang-kadang ya agak berat juga gitu loh. Jadi di model kayak NGO kayak anu juga agak berat. Saya sih sebenarnya ngiman alat bukan karena saya harus minta bayaran, tapi alat itu supaya kita juga bisa gratis lagi itu agak berat, sampai sekarang juga belum bisa gitu. Itu kendala saya yang paling penting itu. Ini jasa yang bisa jenengan berikan kepada orang-orang di luar sana apa ini Mas? Nah itu akhirnya aku juga melegalkan entitas saya ya, Roa Visi Media itu sebenarnya udah lama gitu kita harus membuat PT waktu di Jakarta. Kita bikin Roa itu kan dari Jakarta ke Jogja dan segala macam itu, tapi kan kendala-kendala teknis gitu. Nah akhirnya saya di rumah ini coba membuat lebih ringan, bikin CV bukan PT lagi, kita sudah legal gitu. Terus ya tentu gitu ketika kita sudah punya legalitas formal atau entitas yang apa ya legal itu, kita menerima dong siapa yang mau bikin bisa di Roa Visi Media Translator Multimedia Indonesia, maksudnya Translator Multimedia Desa di Indonesia gitu. Jadi kita mampu lah gitu. Dan video yang bisa jenengan buat video tentang apa Mas kira-kira? Ya kita bisa bikin dokumenter, karena itu memang kegiatan saya bikin dokumenter. Kita bikin PSA, Iklan, public service advertisement, itu iklan itu maksudnya. Kita juga bisa membuat video tutorial, kita bisa bikin drama lah, yakin aja kita bisa bikin drama gitu. Jadi segala macam yang berbau audiovisual kita bisa lah. Oke ya. Ya, kita hubungi di nomor di mana? Ini Di bawah ini. Iya, di bawah ini. Oke, sip. Itu teman-teman, pembicaraan saya dengan Mas Nurul Huda yang sangat luar biasa ini. Semoga Bermanfaat untuk Anda semuanya. Kalau di Facebook Terima kasih teman-teman.